Aksi massa yang disebut sebagai salah satu yang terbesar kembali pecah di Israel. Massa mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang dan membebaskan ratusan sandera Hamas. Aksi yang disertai ancaman pemogokan umum ini terjadi menyusul tewasnya 6 warga Israel di Gaza yang disandera oleh Hamas. Lantas, sebenarnya apa yang sedang terjadi di Israel dan bagaimana duduk perkaranya sampai-sampai ratusan ribu warga Israel berniat melakukan mogok kerja massal? Gelombang protes terhadap Netanyahu sejatinya telah terbentuk sejak beberapa bulan belakangan. Alasannya, karena Netanyahu dianggap mengabaikan keselamatan para sandera Hamas yang masih terjebak di Palestina. Semua kebijakan politik yang diambil Netanyahu dianggap tak bijaksana dan hanya membawa Israel menuju perang tak berkesudahan. Misalnya, dengan sikap Netanyahu yang mempersulit kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan lebih memilih melakukan operasi militer besar-besaran di Gaza dan sekitarnya. Dibanding mencari solusi politik, Netanyahu justru terus mengobarkan ambisinya melenyapkan Hamas lewat perang. Padahal, melenyapkan Hamas seolah hal yang mustahil, mengingat Hamas bukanlah sebuah entitas, melainkan ideologi yang telah tertanam di antara masyarakat Palestina. Semakin Netanyahu melanggengkan peperangan, maka semakin tipis pula kesempatan para sandera Hamas untuk pulang ke Israel. Hingga pada Sabtu 31 Agustus 2024, militer Israel melaporkan pihaknya menemukan 6 jenazah sandera Hamas di terowongan bawah tanah Gaza Selatan. Mereka adalah Carmel Gad, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, dan Ori Danino. Per Senin 2 September 2024, diperkirakan masih ada 101 sandera yang tersisa dan seperempat di antaranya diperkirakan telah meninggal dunia. Penemuan 6 jenazah itu kemudian memantik aksi protes besar-besaran yang terjadi di Israel. Hanya berselang sehari usai laporan penemuan jenazah sandera Hamas, gelombang protes segera merebak di Tel Aviv, Yerusalem, dan beberapa kota lainnya pada Minggu 1 September 2024. Reuters memperkirakan ada sekitar 500.000 orang yang turun ke jalanan dan menyerukan desakan terhadap Netanyahu untuk menghentikan perang. Aksi massa diawali dengan pawai dari Jalan Dizengoff ke pintu masuk markas besar militer Israel alias IDF di Gerbang Begin. Massa membawa 6 peti mati sebagai simbol tewasnya sandera Hamas yang ditemukan pada Sabtu lalu. Sementara di Yerusalem, massa memblokade jalanan dan berdemonstrasi di luar kediaman Netanyahu. Papan-papan bertulisan desakan terhadap Netanyahu dan pemerintah sayap kanan Israel turut dibawa oleh massa aksi. Here to protest against that and to make our government make the right decision, stop the war, do whatever is needed to do to bring the rest of the hostages that are still alive, to bring them alive. We hope that there are still negotiations going on. We're afraid that Netanyahu doesn't really want to make the negotiations. He finds the way to always at the last moment. I also think that the Gaza people are suffering as well. I think that war is not a way to bring anything good to us. Negotiations should be done. A deal must be done. Demo besar-besaran itu kemudian berbuntut hingga aksi pemogokan total. Mogok kerja itu diprakarsai oleh Federasi Serikat Buruh Israel, Histadrut, yang diketuai oleh Arnon Bar-David. Bar-David menyerukan kepada seluruh elemen pekerja untuk menghentikan laju perekonomian dengan melakukan mogok massal pada Senin 2 September 2024. Dalam seruan aksi mogoknya, Bar-David menyatakan bahwa alih-alih mewujudkan kesepakatan gencatan senjata, Israel justru menerima kantung-kantung jenazah. Meski demikian, belum tahu pasti seberapa luas dampak aksi mogok massal akan berlaku.
Di tengah panasnya situasi dalam negeri Israel, Hamas ikut bersuara terkait tewasnya 6 sandera. Situasi semakin rumit ketika anggota Biro Politik Hamas urusan pertukaran sandera, Khalil Al-Haya, menyatakan bahwa para tawanan itu meninggal dunia akibat serangan bom Israel. Sementara salah satu pejabat senior Hamas, Izzat Al-Rishid, mengatakan bahwa para sandera sejatinya bisa saja tetap hidup jika Netanyahu mau menerima usulan gencatan senjata. Netanyahu berada di persimpangan antara menurunkan egonya dengan menerima gencatan senjata atau bergeming mempertahankan ambisinya melenyapkan Hamas dan semakin mengobarkan protes dari warganya sendiri. Tak hanya dari masyarakat Israel, Netanyahu pun turut mendapat tekanan dari jajarannya seperti Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta pejabat lainnya yang berseberangan dengan dirinya. Meski belum ada kesepakatan gencatan senjata, namun berjalannya gelombang vaksinasi polio yang dilakukan PBB dan otoritas Palestina seolah menjadi angin segar dalam ketidakpastian situasi di Gaza dan sekitarnya. Namun tetap saja, seharusnya situasi bisa jauh lebih baik apabila perang berakhir. Pasalnya, tak ada yang diuntungkan dalam peperangan selama nyawa masih menjadi bayarannya. Lantas, apakah tekanan yang ditujukan kepada Netanyahu dari masyarakat Israel bisa mengubah sikapnya? Temukan jawabannya dan simak terus perkembangan terkait perang Israel-Hamas lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.